Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Semoga yang sakit, yang masih di rumah sakit, semoga cepat sembuh dimanapun kita berada. Jangan lupa terus berusaha diiringi dengan doa ya guys. Ini ada beberapa cerita Mbak TKW Hong Kong dan Taiwan yang diinterminate sama majikan. Yang namanya nasib itu tidak tertulis di kalender ya guys. Kadang kita itu nggak nyangka banget bakalan diberhentikan kerja ya guys ya. Ini ada cerita Mbak TKW Taiwan. Mbak TKW Taiwan ini ceritanya hanya gara-gara telat pulang. Mbaknya ini dikasih waktu jam 9 itu harus nyampe rumah guys, dan mbaknya ini jam 10 baru nyampe rumah majikan. Terus besoknya itu langsung disuruh keluar. Diberhentikan kerja, besoknya suruh keluar dari rumah majikan. Nah, ini mending besoknya. Ada juga loh yang majikan itu nggak usah nunggu besok, hari ini juga kamu harus keluar dari rumah. Nah, ini ada juga cerita Mbak TKW Hong Kong, asal Indonesia juga, yang kurang beruntung guys. Mbaknya ini disuruh pulang, maksudnya interminate sama majikan, diberhentikan kerja gitu, gara-gara bangun telat 3 menit guys. Mungkin kan di sini kan setiap orang kan punya aturan masing-masing ya. Ada yang majikannya itu nyuruh bangunnya itu jam 6, ada yang jam setengah 7. Cuma itu tergantung nasib kita, tergantung majikan kita juga ya guys ya. Kalau aku ini kan jam 6, kadang setengah 7, menyesuaikan. Kadang ya aku sering kesiangan juga sih, tapi majikanku ya nasibku masih beruntung sih guys ya. Semua itu tergantung nasib kita masing-masing ya guys. Ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Nah, mbaknya ini hanya telat 3 menit saja bangunnya itu ya guys. Mungkin jam 6 lebih 3 menit itu langsung di-interminate, kontrak, diputus kerja guys, langsung disuruh pergi gitu guys. Kan kasihan ya, nggak nyangka banget gitu loh guys. Ya hati-hati buat kita semua. Dan ini juga pas lagi ada taifun, ada angin topan gitu loh guys, kekuatan T3. Kalau yang kerja di Taiwan dan di Hong Kong ini tahu yang namanya taifun. Setahun sekali itu kan ada yang namanya taifun guys, sebelum memasuki musim dingin. Pergantian musim gitu loh, setelah musim summer, musim panas, itu pasti ada yang namanya taifun sebelum memasuki musim dingin. Dan kemarin itu juga ada ya Mbak TKW Hong Kong. Nggak nyangka banget, bosnya itu sangat baik ya guys. Bosnya itu sangat baik, kerjaannya itu ya ringan lah. Kerjanya itu ya enak, intinya seperti itu. Nggak nyangka banget kalau mau diinterminate majikan hanya gara-gara bikin rempeyek guys. Ceritanya tuh seperti ini guys. Majikannya itu suka keluar negeri ke Cina. Cina ini nggak jauh dari Hong Kong ya guys. Intinya udah negara lain lah ke Cina. Pas majikannya pulang itu, posisi dapur masuk ke rumah dan dapurnya itu berantakan gitu loh guys. Berantakan, udah kayak kapal pecah. Nggak tahu majikannya di luar itu lagi ada masalah atau bad mood atau gimana, nggak ngerti ya guys. Lihat dapur berantakan kayak gitu ya. Mbaknya langsung disuruh kemas-kemas, di-interminate, diberhentikan kerja. Ya bisa ngebayangin lah ya kalau kita ini sedang bikin rempeyek, pasti dapur itu ya berantakan mau. Ya bayangin aja, pasti berantakan itu pasti ya guys. Banyak kok cerita yang aneh-aneh selain itu bikin rempeyek ya guys. Ada juga yang hanya menanyakan apakah rumah ini mau dipasang CCTV. Cuman nanya kayak gitu aja di-interminate guys sama majikannya. Nggak suka gitu loh. Pokoknya kerjaanmu ya selesaikan kerjakan kerjaanmu. Jangan tanya yang aneh-aneh gitu loh di luar itu. Mau rumahku tak gini, mau tak seperti itu ya terserah saya. Jangan terlalu kepo gitu loh. Jangan ikut campur urusan majikan. Atau suka mengadukan apa yang terjadi di rumah majikanmu. Misalnya ya ikut anak majikan, terus di situ ada nenek. Setiap ada masalah kamu tuh suka cerita ke neneknya. Kalau semalam tuh begini-begini, lagi marahan, lagi berantem gini. Jangan sampai kamu menceritakan itu. Atau
gosipkan di sosial media ya guys, jangan. Kenapa? Takutnya majikan kalian itu kepo sosial media dan kalian itu menggosipkan mereka. Nah, disitulah mereka nggak suka terus mencari kesalahan sampean walaupun sampean itu merasa baik-baik saja. Hati-hati dengan itu semua ya. Karena setiap orang itu pasti ada masalahnya